Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Itu yang ngalamin malah peserta cowok. Yang ngalamin peserta cowok itu dia sama juga lagi jaga tenda juga sama satu temennya, tapi satu temennya ini lagi keluar lagi ke kamar mandi atau kemana gitu kalau nggak salah. Nah, kebetulan tenda dia tuh di bawah pohon persis. Pohonnya tuh gede, rindang, terus banyak daunnya. Jadi kita tuh misal pun itu lagi bulan yang gede, bulan purnama, kan langit tuh cerah ya. Itu sampai pohon itu tuh nggak nembus karena saking rindangnya. Ngerti nggak? Jadi daunnya tuh saking rimbunnya itu nggak kelihatan itu. Jadi udah gelap gitu aja. Jadi nggak kelihatan langitnya, nggak nembus langit gitu. Nah, yang cowok ini itu ternyata melihat tangan gede banget yang muncul dari arah pohonnya itu, yang wah itu katanya gede banget. Jadi satu tangan manusia ini itu satu jarinya dia, dan warnanya merah gitu, terus kukunya panjang gitu deh pokoknya. Terus satu lagi kalau nggak salah ada dua peserta kemah itu yang dia ditugasin untuk menjaga tenda pada waktu acara di luar ya, di kayak api unggun, kayak pensi gitu-gitu. Ada kan dua yang memang disuruh untuk jaga tenda, entah itu nyiapin minum atau makan kayak gitu-gitu kan. Nah, pada saat itu yang satu orang ini lagi tiduran di dalam tenda, lagi tiduran. Nah, yang satunya lagi itu lagi nyiapin minum. Nah, jadi gini, aku jelasin dulu posisi yang tidur ini, yang lagi tiduran ini. Dia itu tidur di tenda bagian depan deket pintu. Iya kan, deket pintu. Jadi dia otomatis belakang dia itu masih banyak space. Ngerti nggak? Jadi kan tenda nih, dia tidurnya tuh di deket pintu masuk tenda. Jadi yang belakang dia tuh masih banyak space, masih entah ada tas atau apa gitu, masih ada space. Nah, si yang mau masuk tenda ini tuh dia lihat di belakang yang lagi tidur itu ada pocong, dan pocongnya itu lagi bungkuk, tau gak? Jadi kan kalau di tenda itu kan kita nggak bisa berdiri tegak kan, nggak bisa berdiri tegak, dan otomatis kita harus agak bungkuk. Nah, pocongnya tuh gitu, pocongnya itu di belakang cewek yang lagi tidur itu. Cewek yang lagi tidur tuh nggak tahu kalau ternyata di belakang dia ada kayak gitu. Nah, lagi tidur, si yang mau masuk ke dalam tenda ini teriak. Nah, yang lagi tidur kaget dong, nengoklah dia, masih ada dong pocongnya, bener-bener face to face tuh di belakang dia. Mukanya hitam, terus ada kapas di kedua matanya, di hidung sama di mulut. Waduh, histeris lah itu. Ternyata ada cerita kayak gitu sebelum kejadian gitu ceritanya. Nah, kalau yang cerita-cerita kayak gitu tuh malah aku baru tahu setelah kita pulang ya, setelah selesai acara gitu. Kalau yang aku alami waktu itu sih, waktu habis kejadian malam itu yang kita ketakutan banget itu, aku masih lihat paginya, waktu kita harusnya di hari kita pulang, aku masih lihat paginya ada cowok, dia kesurupan di kamar mandi. Satu kelas kita? Bukan. Dia kesurupan di kamar mandi. Oh iya, ingat. Terus kalian ingat nggak sama salah satu guru kita malah disiram air. Oh, ingat. Siapa? Iya kan, ingat kan? Ingat. Itu kejadian, aku masih ingat banget. Aku nggak tahu ya waktu itu dia beneran kesurupan apa enggak, atau dia cuman kayak dia lagi caper aja, nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas aku pagi tuh masih lihat ada kejadian kayak gitu. Terus waktu itu peserta dikondisikan buat siap-siap buat pulang. Kita pulang juga masih sama pakai truk ya. Salah satu itu, waktu itu ada salah satu teman aku,
yang dia tuh nggak tahu kenapa dia tuh nyariin aku terus waktu mau pulang. Waktu aku samperin kenapa, dia bilang tangan aku badan itu sakit semua. Waktu itu aku nggak tahu dia kenapa, tapi yang jelas aku punya perasaan kayaknya dia juga mungkin ketempelan gitu ya. Habis itu aku masalahin aku bilang ke panitia yang tanggung jawab di truk itu, aku bilang ini dia sakit, dia jangan suruh berdiri di belakang sama yang lain. Terus akhirnya dia disuruh duduk depan di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Tidak dong. Dia akhirnya duduk depan sama samping supir. Aku waktu itu juga si Ingga yang waktu itu ada kejadian malamnya, dia udah nggak apa-apa. Cuman mungkin kayaknya dia masih shock aja gitu. Aku nggak nanya sih dia ada efek apa setelah itu ya, tapi yang jelas tangan aku masih sakit sampai pulang. Waktu kita pulang tuh aku ingat banget karena kita panitia, kita pulang terakhir ya, sampai sore di sekolah pun kita tuh masih kayak ada kumpul bentar gitu buat evaluasi gitu. Jadi baru bisa benar-benar pulang tuh maghrib. Jadi waktu aku pulang itu nggak tahu kenapa tuh rasanya gelisah banget. Gelisahnya tuh bukan gelisah yang gimana, gelisahnya tuh gelisah takut. Rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet sampai rumah gitu, karena waktu itu udah sore banget, udah mau maghrib gitu ya. Terus waktu itu jalan juga mulai sepi lah waktu itu. Ya nggak sepi juga sih, namanya jalan raya ya, tapi tetap aja rasanya tuh udah mau gelap gitu. Jadinya apalagi waktu itu kan rumahku deket sekolah ya, jadinya aku kalau berangkat sama pulang tuh jalan kaki gitu. Jadi waktu itu aku jalan sampai rumah aku langsung sholat. Waktu sholat itu ada kejadian yang sampai sekarang aku masih inget banget, rada-rada bikin aku takut, yang merinding juga. Jadi waktu wudhu aman, waktu sholat takbir pertama tuh aman, aku baca Fatihah segala macem gitu, tapi nggak tahu kenapa perasaan takut tuh masih, dan tangan aku tuh masih sakit gitu. Aku baca surat-surat pendek udahlah gitu. Habis itu ruku. Nah waktu ruku itu aku mulai kerasa badan aku yang sebelah kiri, kan tangan aku yang sakit itu sebelah kiri ya. Waktu aku sholat tuh badan aku setengah, bagian kiri itu panas, setengah aja, bener-bener cuma setengah, sebelah kiri aja itu panas. Itu aku langsung merinding ya, takut banget, karena aku jadi mau nggak mau sholatnya jadi nggak khusyuk. Dan jadi mikir yang enggak kayak gitu loh, kenapa nih gitu, kenapa panas separuh badan doang gitu. Aku waktu itu langsung tetap berusaha buat khusyuk ya, karena aku tahu ya gimana sih, maksudnya di ketakut itu aku habis sholat aku pengen selesaiin sholatku dengan baik gitu. Waktu aku tetap lanjut sholat, waktu aku sujud itu lampu rumah tiba-tiba mati. Bener-bener cuman rumahku doang, nggak lagi ada pemadaman, nggak, tiba-tiba lagi sujud ada lampu mati. Dan waktu dicek sama orang tua ternyata saklarnya tuh turun sendiri, padahal itu nggak pernah kejadian di rumahku kayak gitu. Nggak pernah ada yang apa sih, listrik yang kelebihan terus jadi jeglek gitu ya. Itu di rumahku tuh nggak pernah, cuman waktu itu aja. Dan waktu aku selesai sholat aku langsung nanya tuh, lampunya mati gitu. Mau jeglek dunia diwetok. Tapi waktu itu aku langsung udah ngerasa kayak wah ada sesuatu nih pasti gitu. Aku langsung bilang ke ibuku, bilang tanganku sakit, aku mau dipijitin sama Simbah. Besoknya pulang sekolah Simbah datang ke rumah, tanganku dipijit. Waktu dipegang tanganku, nggak tahu tuh Simbahku tuh langsung kayak merem, terus kayak ngobrol sendiri ngangguk-ngangguk, terus bilang, lu mau ojo ganggu putuku. Habis dipijit bentar, rasa sakit di tangan kiri yang sebelah kiri itu langsung hilang. Terus walaupun sakitnya udah nggak ada, tapi aku tuh masih ngerasa gelisah, aku masih ngerasa kayak tiba-tiba takut sendiri gitu loh. Jadi waktu itu di pikiranku kayaknya masih ada di sekitar itu, masih ada di sekitarku makhluk yang mungkin ikut aku itu ya. Karena waktu sampai di sekolahan pun
ada, kalau tahu di sekolahan kita itu ada satu ruangan yang teror banget, yang horornya udah terkenal, bahkan semua orang yang tahu sekolahan kita pasti tahu kalau ruangan itu tuh ruangan yang paling serem. Waktu itu kita ada pelajaran matematika di ruangan itu, ruangan 5 ya. Ruangan 5. Hari-hari sebelumnya tuh ruangan 5 buat aku tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku mah kalau pelajaran di situ tuh ya sana aja biasa gitu, normal. Tapi nggak tahu kenapa setelah kejadian itu, aku masuk di ruangan 5 itu tuh badanku panas. Waktu pelajaran tuh aku nggak tenang banget rasanya, kayak aduh pengen cepet-cepet tuh. Rasanya pengen cepet-cepet keluar. Waktu istirahat keluar itu badan enteng. Beneran serius, itu bener-bener aku masih inget banget rasanya. Aku sampai selesai istirahat mau masuk kelas lagi tuh nggak mau. Habis itu karena waktu itu ternyata yang ngerasain nggak cuma aku doang. Terus yang temenku yang tadi ya yang aku bilang dia sakit waktu pulang dari acara kemah itu, dia juga nggak mau masuk kelas. Ternyata dia juga ngerasain yang sama. Dia di kelas itu ngerasa panas gitu badannya. Habis itu kita bertiga dipanggil ke jurusan sama ketua jurusannya, dikasih minum air putih. Yang jelas katanya itu udah didoain, dan kita pengennya juga karena kita ngerasanya nggak enak ya masuk ruangan itu. Dan hari-hari sebelumnya itu bahkan si temen aku yang tadi sakit tuh yang cewek itu, dia tuh lebih ngeri lagi di rumah. Dia cerita ke aku kalau dia tuh nggak bisa makan, setiap makan dia muntah, dan setiap tidur dia tuh selalu ngerasa ada yang ngeliatin dia. Jadi dia lebih serem lagi pengalamannya sebenarnya. Dan kita bertiga habis itu dikasih minum itu, dan alhamdulillah membaik lah gitu. Aku juga udah nggak ngerasain sakit lagi di tangan aku. Itu aku inget banget tuh yang pas kejadian kalian dipanggil sama kepala jurusan itu, ketua jurusan maksudnya. Bahkan sebelum itu pun masih ingat nggak kejadiannya waktu kita pas pelajaran dimulai. Pas waktu pelajaran tuh salah satu teman, sebut aja namanya Angga, itu tiba-tiba dia gebrak meja dan teriak-teriak banget tuh. Ya kan? Kalian tahu nggak? Itu banget dia mukul aku waktu kesurupan minta tolong. Oh. Dia bilang tolongin aku. Dia bilang kayak gitu sambil dia nahan kayak ada sesuatu yang mau masuk ke dia. Merinding ya. Iya, aku merinding juga sih. Jadi waktu itu panik lah satu kelas pastinya gitu. Tiba-tiba pas lagi hening-heningnya pas pelajaran kita lagi memperhatikan, tiba-tiba ada kejadian kayak gitu. Yang cowok-cowok pasti pada teriak, yang cowok-cowok coba buat megangin pun itu masih kayak berat banget, kuat banget loh. Dan pada akhirnya kita panggil satu guru, kita panggil guru lagi untuk menenangkan semuanya dan untuk istilahnya mengobati lah. Dan itu pun sebenarnya kejadian itu tidak cuma di kelas kita kan, di kelas sebelah pun juga seperti itu gitu. Pas waktu kita lagi pelajaran dimulai, tiba-tiba ada suara teriakan dari kelas sebelah, dan semuanya udah langsung lari lah, pada lari karena emang ya ada kejadian kesurupan lagi. Kacau banget sih itu, kacau banget, parah. Itu parah banget sih. Setelah kejadian kemah waktu itu pun masih berlanjut ke sekolah sampai beberapa hari gitu, dan itu ngeganggu banget sih jam pelajaran kita waktu itu. Sampai kita ke sekolah yang harusnya pelajaran lancar gitu, enggak, ternyata yang sebelah teriak, yang sebelah bangkuku ternyata lagi gini. Aduh, aku sumpah itu, ini bukan ngetawain ya, cuman lucu aja kalau inget sekarang gitu. Waktu itu sih kita takut ya, kita takut banget. Tapi kalau inget sekarang lucu sih. Usut punya usut nih gitu. Dari rentetan kejadian waktu dari kemah sampai kita ke sekolah itu, kita nemuin cerita bahwa pas waktu kita kemah ada salah satu peserta yang nggak sengaja mindahin batu dari lapangan gitu. Nah, percaya nggak percaya sih itu gitu, wallahu alam. Nggak tahu juga batu itu batu apa ya. Kita nggak ngerti juga sih, tapi dari dia mindahin batu itu terjadilah rentetan cerita tadi.
mungkin pesan moral dari cerita ini adalah kita harus lebih menghormati. Mereka itu kan ada ya, walaupun nggak terlihat gitu loh. Aku nggak pernah lihat, walaupun aku jaganya di kuburan gitu ya, tapi nggak pernah melihat. Tapi kan kita harusnya tahu bahwa itu tempat baru, kita hidup berdampingan, dan nggak boleh nantangin, apalagi ya, kita harus menghormati. Segitu aja kali ya. Kayaknya udah makin malam, udah makin lapar, udah sih. Makin mencekam gitu. Nanti kita ini lagi, inget-inget lagi. Ya udah, gitu aja sih untuk episode Lingkar Cerita kali ini. Besok kita sambung lagi, pastinya dengan temen yang berbeda. Bosen kalau sama 2 orang ini ya. Terus buat teman-teman yang ada di domisili Jogja, sekali lagi kita bisa bikin konten kayak gini kalau cerita kamu menarik. Siapa tahu. Ya gitu aja. Sekian untuk episode Lingkar Cerita kali ini. Semoga menghibur. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.